Ini adalah peringatan bagi para mu'alaf Islam Indonesia. Jika Anda khawatir ilmu agama Islam Anda sangat sedikit, ketahuilah, kenyataannya tidak begitu. Berikut ini buktinya. Inilah kesalahan fatal orang yang terlahir dari keluarga Islam. Jika tak hati-hati, seorang yang lahir dari keluarga Islam bisa jadi hanya Islam keturunan atau Islam ikut-ikutan. Memang sudah lumrah, seorang anak pasti akan cenderung untuk meniru kedua orang tuanya. Sebagai contoh, ketika melihat orang tuanya sholat, maka si anak biasanya suka meniru gerakan-gerakan sholat seperti ruku, sujud, dan biasanya pada umur 7 tahun, si anak sudah tahu bacaan sholat, gerakan sholat, wudhu sholat, dan waktu-waktu sholat. Maka sejak itu, si anak selalu rajin sholat, sampai ia tua. Nah, disinilah letak bahayanya. Yaitu, jika si anak itu tidak menyadari bahwa pengetahuan sholat yang ia kerjakan hari-hari sampai tua-tua itu sebenarnya belumlah cukup. Ia hanya tahu sekedar bacaan dan gerakan sholat saja. Sedangkan ilmu dasar sholat yang paling penting, yaitu ilmu tauhid, ia belum pernah mempelajarinya. Ilmu tauhid adalah pengetahuan yang menjadi dasar kekuatan iman bagi seorang Islam. Maka itu, jika si anak tadi belum belajar ilmu tauhid, maka sebenarnya ia baru sekedar hafal 6 rukun iman saja. Ia belum mempunyai pengetahuan yang mendasari seseorang untuk percaya atau beriman pada Allah, yaitu suatu kepercayaan atau iman yang timbul karena adanya pengetahuan, bukan sekedar iman hanya karena kebetulan terlahir dari keluarga Islam. Kan sudah dikatakan, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah, bukan hanya sekedar tahu nama Allah saja. Jadi, yang paling penting sekali, yang mesti diketahui oleh seseorang yang hendak sholat atau menyembah Allah, bukanlah bacaannya, bukan pula gerakannya, melainkan ia mesti kenal dengan yang disembah, yaitu Allah. Memang, waktu kanak-kanak, kita belum boleh lagi diajarkan ilmu mengenal Allah, kita cukup tahu sekedar nama Allah saja. Tapi, janganlah sampai tua-tua begini, pengetahuan kita tentang Allah hanya tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memberi kita rezeki. Kalau pengetahuan kita hanya sebatas itu saja, maka ketahuilah, umat yang non-muslim pun berkeyakinan bahwa Tuhan merekalah yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan mereka pula yang memberi mereka rezeki. Dan pengetahuan seperti itu sangatlah tidak memadai untuk memastikan bahwa sholat kita itu betul-betul tepat menyembah kepada yang bernama Allah. Dan pengetahuan seperti itu juga tidaklah cukup untuk memastikan bahwa kita bisa kembali kepada Allah saat sakaratul maut. Ketika kanak-kanak kita sholat hanya tahu menghadap Ka'bah, sedangkan orang dewasa sholat mesti tahu menghadap Allah. Sudah tahukah Anda cara menghadap Allah? Kalau cuman perkataannya, anak-anak pun bisa mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Tapi, betulkah kita sudah dapat perbuatan menghadap Allah itu? Atau baru hanya sekedar ucapan saja? Takutlah kepada peringatan Allah dalam Quran Surat As-Saff ayat 2 berikut ini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Dan kalau Anda masih tak yakin juga bahwa kita wajib mengenal Allah, maka tunggu sajalah sampai datangnya saat sakaratul maut nanti. Itulah saatnya kita mesti kembali pada Allah. Tapi cobalah pikir, mana mungkin kita bisa kembali kepada sesuatu yang tidak kita kenal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah aku datang, kepada Allah aku akan kembali. Hal ini juga sudah diperingatkan dalam Quran Surat Al-Hajj
ayat 74. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Tapi kami yakin, orang-orang yang belum belajar ilmu tauhid pasti berpikiran bahwa mengenal Allah itu seperti mengenal benda. Bukan seperti itu. Kita mengenal Allah mesti dengan cara yang sama, seperti mana Nabi mengenalkan Allah pada umat terdahulu. Sebelum Nabi memerintahkan untuk menyembah Allah, mustahil Nabi tak mengenalkan dulu tentang Allah, dan mustahil pula orang-orang dulu akan mau saja disuruh menyembah sesuatu yang cuman tahu namanya saja. Sejarah membuktikan bahwa ilmu tauhidlah yang awal-awal sekali diajarkan Nabi sebelum turunnya perintah sholat. Dalam ilmu tauhid terkandung pelajaran dasar-dasar iman dan Islam, seperti ilmu mengenal Allah, supaya kita percaya dan beriman kepada Allah dengan dasar pengetahuan yang jelas, yaitu iman dengan ilmu, bukan iman turunan atau iman ikut-ikutan. Seperti yang ditegur di ayat berikut, janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu atau tanpa pengetahuan. Jadi, inilah bahaya tersembunyi bagi seseorang yang terlahir dari keluarga Islam, yaitu kebanyakan mereka tidak menyadari bahwa ilmu sholat mereka itu baru sekedar tahu bacaan dan gerakannya saja. Mereka belum punya pengetahuan yang paling utama tentang sholat, yaitu pengetahuan tauhid. Dan ini terbukti ketika mereka ditanya tentang pengetahuan dasar-dasar Islam seperti, tahukah Anda 4 rukun syahadat? Tahukah Anda perbuatan ihram dari takbiratul ihram? Tahukah Anda makna dari sholat yang mi'raj itu? Semua itu mereka tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Dan dengan pengetahuan sholat yang cuma tahu bacaan dan gerakan itu, mereka telah asyik pula menghitung-hitung pahala. Seperti pahala sholat berjamaah 27 kali, pahala sholat duha banyak rezeki, pahala sholat sunat subuh seberat bumi. Dan yang lebih celakanya lagi, ketika mereka diingatkan untuk belajar ilmu tauhid, banyak yang berkata, agama itu tidak sulit, Tuhan tidak memberatkan umatnya. Bahkan banyak pula yang menuduh ini sesat. Padahal, kalau mereka mau berpikir, justru orang yang tidak mengenal Allah lah yang akan sesat. Sesat dalam menyembah atau sholat, dan yang lebih mengerikan lagi adalah, nanti ia akan sesat saat sakaratul maut. Sesat tak bisa kembali pada Allah, karena mereka tak mengenal Allah. Mati sesat. Maka dari itu, selagi masih ada waktu, dan selagi nyawa masih di kandung badan, segeralah belajar ilmu tauhid. Dan ringankanlah jari Anda untuk membagikan video ini pada saudara-saudara kita yang lain. Karena kesalahan seperti ini paling banyak terjadi dan tak disadari oleh umat Islam. Oke, jika Anda ingin tahu penjelasan dasar tentang ilmu tauhid ini, silakan lihat video kami berikut ini. Dan bagi yang tinggal di dekat daerah-daerah seperti tertulis berikut ini, silakan datang untuk mendengar